Sekitar tahun 2014, Ilham baru menjalani masa awal sebagai mahasiswa di sebuah universitas negeri besar di Semarang. Ia berasal dari keluarga yang tinggal di kawasan Semarang Bawah, agak jauh ke arah barat dari pusat kota. Sejak masih duduk di bangku SMA, keluarganya sudah sering berdiskusi bahwa jika ia melanjutkan kuliah di Tembalang, akan lebih baik bila ia memilih untuk tinggal di kos dekat kampus. Perjalanan pulang pergi dari rumah ke kampus jelas akan melelahkan dan tidak efisien. Karena alasan itu, Ilham pun akhirnya menyewa sebuah kamar kos di kawasan Tembalang. Kos tersebut berupa bangunan 2 lantai sederhana yang penuh dengan mahasiswa. Kamar Ilham berada di lantai 2, tepat di bagian ujung lorong. Letak kamar itu bersebelahan dengan kamar mandi bersama dan area jemuran terbuka yang menghadap ke belakang. Di balik area jemuran itu berdiri sebuah menara air dengan tabung penyimpanan besar yang menjulang. Menara itu sudah sejak lama menjadi bahan perbincangan penghuni kos. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa di sana bersemayam makhluk gaib, tepatnya sosok kuntilanak. Cerita itu beredar dari mulut ke mulut, dan meskipun belum ada yang benar-benar berani memastikan, gosip tersebut menempel kuat dalam ingatan Ilham. Awalnya ia hanya menanggapinya dengan santai, menganggap itu sekadar cerita mahasiswa untuk saling menakut-nakuti. Namun setiap kali malam tiba dan kos menjadi sepi, bayangan cerita itu selalu muncul begitu saja di kepalanya. Terlebih lagi, posisi kamarnya yang berada di ujung lorong, dekat dengan jemuran dan menara air, membuat imajinasinya semakin liar. Bagi anak baru yang masih berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan perantauan, kabar semacam itu terasa cukup mengganggu. Malam Sabtu itu, suasana kos berbeda dari biasanya. Sejak pukul 8 malam, Ilham membuka pintu kamarnya dengan harapan ada teman kos yang lalu lalang. Namun lorong tetap lengang. Satu persatu pintu kamar tampak terkunci rapat. Bahkan penghuni lantai bawah yang biasanya terdengar ramai pun malam itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya satu orang yang sempat terlihat, tetapi sejak pukul 9 pintu, kamarnya sudah ditutup rapat dan tidak terdengar suara lagi. Kesunyian itu terasa semakin menekan seiring waktu berjalan. Ilham mencoba mengalihkan perhatian dengan membaca catatan kuliah, tetapi matanya hanya terpaku pada tulisan tanpa benar-benar memahami isinya. Sesekali ia menoleh ke arah jendela yang menghadap ke belakang. Siluet menara air menjulang pekat di bawah cahaya bulan yang samar. Pada saat itulah bulu kuduknya berdiri, seakan tubuhnya merespons bayangan cerita lama tentang penghuni gaib menara tersebut. Ia mencoba menenangkan diri dengan menghela napas panjang, namun pikiran tentang kuntilanak itu tidak mau hilang. Malam semakin larut, dan jam di ponselnya sudah menunjukkan pukul 10 malam. Suasana kos masih tetap sunyi. Dalam hati ia merasa tidak sanggup melewati malam itu sendirian. Ia membayangkan seandainya ada sesuatu yang muncul dari arah menara air, ia akan sendirian menghadapi ketakutannya. Saat itu juga, ia memutuskan untuk pergi ke kos temannya yang bernama Yudi. Kosan Yudi terkenal sebagai tempat berkumpul mahasiswa dari berbagai jurusan. Hampir setiap malam, suasananya selalu ramai dengan obrolan, musik gitar, atau sekadar tawa anak-anak muda. Ilham sudah cukup sering berkunjung ke sana, terutama di malam minggu. Dengan tergesa, Ilham mulai berkemas. Ia memasukkan beberapa buku dan alat tulis untuk kuliah esok hari ke dalam tas ransel.
Beberapa potong pakaian ganti juga ia lipat dan masukkan, berjaga-jaga bila ia memutuskan untuk menginap. Setelah merasa cukup, ia berdiri sejenak di depan pintu, mendengarkan sepi yang masih merajai seluruh bangunan. Ia mengunci pintu kamarnya, lalu menuruni tangga. Langkahnya bergema di lorong kosong, menambah kesan hampa pada malam itu. Ketika ia tiba di halaman, ia melihat seluruh kos tampak redup. Tidak ada motor yang baru saja diparkir, tidak ada penghuni yang baru pulang. Halaman benar-benar kosong, hanya diisi cahaya lampu neon yang temaram. Ilham melangkah keluar dari halaman kos dengan langkah ragu. Jalanan di depan tampak lengang, hanya diterangi oleh beberapa lampu jalan yang cahaya kekuningannya redup dan berkelip samar, seolah sebentar lagi akan padam. Ia menarik resleting jaketnya hingga ke leher, berusaha menahan hawa dingin yang merayap dari bawah kaki hingga ke tengkuk. Ransel yang digendongnya terasa lebih berat dari biasanya, meski isinya hanya buku dan beberapa potong pakaian. Perasaan tidak nyaman membuat pundaknya kaku, seperti menanggung beban yang tak kasat mata. Beberapa ratus meter pertama masih terasa cukup aman. Ia melewati deretan warung kecil yang sebagian masih buka. Lampu neon putih dari kios-kios itu berpendar lemah, memantulkan bayangan samar di aspal yang basah. Sesekali terdengar suara sendok beradu dengan piring, atau obrolan singkat pembeli dengan pedagang. Kehadiran mereka sedikit banyak membuat Ilham merasa tidak sendirian. Ketika melewati kios roti bakar, langkahnya terhenti. Aroma mentega yang dipanggang bercampur manisnya gula terbakar menyeruak di udara. Perutnya yang sejak tadi kosong seolah diingatkan bahwa ia belum makan malam dengan layak. Ia menunggu sebentar sambil memperhatikan api kecil yang menjilat permukaan roti di atas wajan datar. Sinar api itu tampak kontras dengan suasana malam yang sepi. Sambil menunggu, ia sempat melirik ponselnya. Jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Ketika roti selesai dibungkus, ia kembali berjalan, menggenggam erat bungkusan hangat itu seperti benda kecil yang memberi kenyamanan. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin sedikit pula tanda-tanda kehidupan. Warung-warung yang tadinya berderet mulai jarang ditemui. Satu persatu kios tampak gelap, pintunya tertutup rapat. Jalanan berubah menjadi lebih sunyi, hanya menyisakan suara langkah kakinya sendiri. Sesekali ada motor lewat, tetapi suara mesinnya cepat menghilang di tikungan, menyisakan kesunyian yang kembali mendominasi. Ilham kemudian sampai di area yang lebih terbuka, di mana di satu sisi terdapat lahan kosong yang gelap. Rumput liar tumbuh tinggi tanpa terurus, bergoyang pelan diterpa angin malam. Beberapa pohon kecil tampak seperti bayangan hitam berdiri di tengah lapang. Dari jauh, hamparan tanah kosong itu terlihat seperti lautan hitam yang tak berujung. Ia menoleh sekilas ke arah lahan tersebut, lalu segera memalingkan wajah. Jalan yang ia lalui mulai menanjak dan sedikit menikung. Kontur tembalang yang berbukit membuat perjalanan terasa lebih berat. Lampu jalan di titik itu tidak semuanya berfungsi. Beberapa tiang berdiri sia-sia tanpa cahaya, meninggalkan bagian jalan yang tenggelam dalam bayangan. Ilham memilih berjalan di sisi kanan jalan, lebih dekat ke dinding tembok pembatas, karena sisi kiri yang berbatasan dengan lahan kosong tampak terlalu mengerikan. Saat itu, hanya suara langkah kakinya yang terdengar beradu dengan aspal. Namun, perlahan ia mulai menyadari adanya bunyi lain. Telinganya menangkap suara ketukan keras, berbeda dengan suara sepatunya.
Suara itu terdengar seperti kayu atau bambu yang menghantam aspal. Ilham berhenti sejenak. Suara itu pun ikut berhenti. Ia berdiri mematung, menahan napas, mencoba mendengarkan lebih seksama. Namun yang terdengar hanyalah detak jantungnya yang bergemuruh di dalam dada. Perlahan ia kembali melangkah, dan suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan berirama. Rasa dingin merambat dari tengkuknya ke seluruh tubuh. Ia menoleh dengan ragu, dan saat matanya menatap ke arah belakang, ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di sisi kiri jalan, sedikit di belakangnya, tampak sepasang bambu tegak berdiri. Itu jelas egrang, permainan tradisional yang biasanya dinaiki anak-anak untuk berjalan lebih tinggi. Namun yang membuatnya ngeri adalah kenyataan bahwa bambu itu bergerak sendiri. Ilham terpaku beberapa saat. Setiap kali bambu itu menghantam permukaan aspal, bunyinya terdengar keras, memantul di udara malam yang sepi. Ketika ia mencoba berhenti, egrang itu pun berhenti. Ketika ia kembali melangkah, egrang itu ikut bergerak lagi. Kali ini dengan langkah yang lebih panjang, seakan ingin mendahuluinya. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia menundukkan kepala, tidak berani lagi menatap benda aneh tersebut. Ia hanya bisa memaksa kakinya untuk terus berjalan, menatap aspal di depan, berharap pemandangan itu segera menghilang. Namun rasa ingin tahu membuatnya sesekali melirik. Dan setiap kali ia melirik, ia melihat bambu itu masih ada di sana. Akhirnya, ketika ia melewati tikungan menanjak itu, egrang tersebut menghilang dari pandangan. Hanya suara langkahnya sendiri yang kembali terdengar. Meski benda itu sudah tidak terlihat, bayangannya masih tertinggal jelas dalam benaknya. Nafasnya terengah, dadanya naik turun cepat. Dengan sisa keberanian yang ada, ia mempercepat langkah. Setelah perjalanan yang penuh ketegangan, Ilham akhirnya tiba di depan bangunan kos Yudi. Bangunan itu berdiri di pinggir jalan menurun, lebih besar dibandingkan kosnya sendiri. Pagar depannya terbuka, dan dari dalam terdengar suara obrolan, ramai bercampur gelak tawa yang pecah berulang kali. Begitu melangkah masuk, aroma mie instan rebus bercampur kopi hitam yang baru diseduh langsung menyergap. Lampu neon ruang tamu menyala terang, memantulkan bayangan-bayangan di dinding, kusam yang dipenuhi coretan kecil dan tempelan jadwal kuliah. Ruang tamu itu cukup luas, lantainya diplester kasar dengan karpet tipis yang sudah agak kusam terbentang di tengah. Yang membuat suasana berbeda adalah bentuk bangunannya. Bagian ruang tamu terbuka sampai ke atas, sehingga siapapun yang duduk di lantai bawah bisa langsung melihat pagar besi lantai 2 yang mengelilingi koridor atas. Lampu di lantai 2 lebih redup, membuatnya tampak kontras. Bawah terang dan riuh, atas remang dan sepi. Sekitar 8 hingga 10 mahasiswa berkumpul malam itu. Sebagian duduk lesehan melingkar di lantai, ada yang bersandar di dinding sambil memainkan gitar. Ada yang sibuk menatap layar laptop, sementara beberapa lainnya hanya berbincang santai. Suara sandal, suara sendok beradu dengan gelas, dan tawa kecil saling bersahutan, menciptakan atmosfer hidup yang sangat jauh berbeda dari kos Ilham yang sunyi mencekam. Ilham sempat berdiri di ambang pintu, merasakan perbedaan suasana yang begitu kontras. Dadanya terasa lebih lega meskipun bayangan tentang egrang yang berjalan sendiri masih menghantui benaknya. Ketika beberapa orang menoleh menyambut kedatangannya, ia membalas dengan senyum tipis, lalu masuk dan meletakkan tas ranselnya di sudut ruangan. Ia kemudian membuka bungkusan roti bakar yang ia beli sebelumnya. Aroma mentega manis langsung menyeruak, membuat teman-teman yang tadinya sibuk dengan aktivitas masing-masing
mendekat satu persatu. Roti itu dibagi dalam potongan kecil dan dalam sekejap habis disantap bersama. Sekilas suasana tampak kembali ringan. Namun di dalam hati, Ilham masih membawa ketegangan perjalanan tadi. Ketika perut sedikit terisi, ia menceritakan pengalaman yang baru saja ia alami di jalan. Ia menggambarkan bagaimana ia mendengar suara bambu menghantam aspal, lalu melihat sepasang egrang bergerak sendiri. Awalnya ia masih ragu untuk menceritakan secara rinci, tetapi dorongan ingin berbagi membuatnya tak bisa menahan. Semakin panjang ia bercerita, semakin jelas bayangan ketakutannya terpancar dari nada suaranya. Respon teman-temannya beragam. Beberapa mengernyit, tampak heran. Sementara yang lain menatap serius, seakan mencoba menghubungkan pengalamannya dengan sesuatu yang mereka ketahui. Hingga salah seorang dari mereka yang duduk dengan gitar di pangkuan angkat bicara bahwa kejadian aneh semacam itu bukanlah hal asing di sekitar Tembalang. Ia mengingatkan kembali tentang pengalaman salah satu penghuni kamar atas bernama Adit. Cerita tentang Adit membuat suasana berubah. Adit menempati kamar di lantai 2 di sebuah ranjang susun kayu. Ia tidur di bagian atas, sementara di bawahnya tidur seorang teman lain bernama Hardi. Malam itu, ketika Adit terbangun di tengah malam karena merasa haus, matanya tertumbuk pada sesuatu di sudut kamar. Di sana, berdiri sosok tinggi dengan tubuh terbungkus kain putih kusam. Bagian wajahnya tidak jelas terlihat, hanya kepala yang dibalut kain yang terikat longgar. Sosok itu berdiri diam. Adit yang melihatnya hanya sempat menelan ludah, tubuhnya gemetar, lalu buru-buru meringkuk di ranjang, menutupi wajah dengan selimut sampai pagi tiba. Keesokan harinya, ia menceritakan pengalaman itu dengan wajah pucat pasi. Mendengar kisah itu, bulu kuduk Ilham berdiri. Ia membayangkan jika dirinya berada di posisi Adit, harus tidur di ranjang yang sama setelah melihat pocong berdiri di kamar. Rasa dingin kembali menjalari tubuhnya. Ia mulai sadar bahwa tempat yang ia kira akan memberi rasa aman, rupanya menyimpan horor tersendiri. Obrolan ringan perlahan mereda. Gitar yang tadinya dipetik riang kini dibiarkan diam, hanya dipegang tanpa bunyi. Semua orang mulai terhanyut dalam cerita-cerita mistis yang bermunculan. Ada yang menambahkan bahwa beberapa kali terdengar suara langkah di lantai 2 saat tidak ada orang di sana. Ada pula yang mengaku pernah merasa diikuti bayangan hitam saat pulang larut malam. Suasana ruang tamu berubah dari penuh tawa menjadi dipenuhi ketegangan yang tak terucapkan. Dan pada saat semua sedang larut dalam suasana itu, terdengar bunyi keras dari atas. Suara itu menyerupai benda berat yang dijatuhkan ke lantai. Bunyinya berulang, bergema dari lantai 2. Semua penghuni ruang tamu spontan terdiam. Kepala mereka serentak menoleh ke arah pagar besi lantai 2. Bagian atas tampak gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu kecil di ujung koridor. Tidak ada siapapun yang terlihat di sana, tetapi bunyi itu terus terdengar, berpindah-pindah seakan ada sesuatu yang bergerak. Suasana yang awalnya penuh keriuhan berubah total. Tidak ada lagi yang tertawa, tidak ada yang bersuara. Beberapa orang mulai saling mendekat, merapatkan tubuh seperti mencari perlindungan. Ilham merasakan tengkuknya kaku, napasnya berat, dan matanya tak bisa lepas dari pagar besi di atas. Ia merasa seolah ada mata tak terlihat yang sedang mengawasi mereka dari kegelapan lantai 2. Ketika bunyi itu akhirnya berhenti, suasana hening kembali menguasai ruangan. Ilham duduk di antara teman-temannya, berusaha mengatur napas. Ia mencoba menenangkan diri dengan menunduk, menatap jemarinya yang saling menggenggam erat.
tetapi rasa ingin tahu membuatnya kembali mendongak ke arah lantai 2. Awalnya ia hanya melihat gelap. Koridor atas memang lebih redup karena hanya diterangi lampu kecil di ujung lorong, cahayanya lemah dan jatuh tidak merata ke seluruh sisi. Pagar besi yang melintang tampak seperti garis hitam membelah cahaya samar. Namun semakin lama ia menatap, semakin jelas ia melihat ada sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana. Di balik pagar besi, muncul siluet tubuh tegap yang sedang bersandar. Lambat laun, bentuk itu semakin jelas. Sosok pria parubaya berdiri di sana tanpa mengenakan baju, hanya memakai sarung kotak-kotak yang digulung seadanya di pinggang. Bahunya menunduk sedikit, kepalanya condong ke depan, seolah sedang mengawasi orang-orang di bawah. Kulitnya terlihat pucat, hampir keabu-abuan, memantulkan sedikit cahaya lampu redup. Wajahnya kabur, tetapi Ilham bisa merasakan tatapannya yang kosong, dingin dan dalam. Pandangan mata itu tidak bergerak, tidak berkedip, hanya mengarah lurus ke bawah, tepat ke arah mereka yang berkumpul di ruang tamu. Pemandangan itu membuat bulu kuduk Ilham berdiri. Suasana ruang tamu menjadi beku. Tidak ada yang berani berbicara. Beberapa orang yang duduk di dekat tangga mulai bergeser pelan, menjauh dari arah atas. Mereka berusaha tidak menimbulkan suara, namun gesekan tubuh dengan karpet terdengar jelas di telinga Ilham. Detik demi detik terasa panjang. Sosok pria bersarung itu bergeming, hanya berdiri dengan tenang. Bayangannya jatuh panjang ke lantai, menciptakan siluet yang bergerak samar setiap kali lampu neon berkelip. Dari bawah Ilham bisa melihat detail sarung kotak-kotak yang lusuh dengan beberapa bagian kain tampak lembab seperti terkena air. Jantung Ilham berdetak semakin cepat. Ia ingin memalingkan wajah, tetapi matanya seperti terkunci. Tubuhnya terasa berat, keringat dingin menetes di pelipis, membuat wajahnya basah. Ia yakin sepenuhnya bahwa sosok itu bukan manusia. Puncak ketegangan pecah ketika salah satu penghuni kos yang duduk paling dekat dengan tangga tak kuasa lagi menahan rasa takut. Gerakan tiba-tiba orang itu yang melompat menjauh membuat kepanikan merambat cepat. Dalam sekejap, suasana ruang tamu berubah menjadi hiruk pikuk. Beberapa orang berdiri terburu-buru, sebagian berlari ke arah pintu depan, sementara yang lain menempel rapat ke dinding, berusaha menjauh dari pusat ketegangan. Langkah-langkah tergesa terdengar menghentak lantai. Pintu depan didorong terburu-buru hingga berderit keras, lalu dibanting terbuka. Suara sandal di karpet, suara napas terengah-engah, dan detakan jantung panik bercampur menjadi satu. Ilham ikut terbawa arus itu. Tubuhnya seperti otomatis ikut melompat berdiri. Dalam gerakan cepat, ia menoleh sekali lagi ke atas. Sosok pria bersarung itu masih berdiri di tempat yang sama sekali tidak bergerak, hanya menatap dengan pandangan hampa ke arah mereka. Di halaman depan kos, udara malam terasa dingin menusuk. Beberapa mahasiswa berdiri bergerombol, sebagian saling berpegangan, sebagian lain memandang dengan wajah pucat dan mata membelalak. Mereka mencoba mengatur napas, namun tubuh mereka masih bergetar. Tidak ada yang berbicara keras, semua hanya berbisik-bisik. Ilham berdiri sedikit terpisah dari kerumunan, dadanya masih naik turun cepat. Ia merasakan roti bakar yang tadi ia bawa kini sudah terlupakan. Tas ranselnya entah di mana. Pikirannya hanya berputar pada bayangan pria bersarung itu. Setelah beberapa lama, ketika kepanikan mulai sedikit mereda, mereka bersepakat kembali masuk. Tidak ada yang berani terlalu lama berada di luar.
takut mengundang perhatian tetangga yang mungkin bertanya-tanya. Dengan langkah ragu, satu persatu kembali menapaki ruang tamu. Namun kali ini mereka duduk lebih rapat daripada sebelumnya. Tidak ada yang memilih duduk dekat tangga. Semua berusaha menempel satu sama lain, mencari perlindungan dari keberadaan teman-teman di sekitarnya. Setelah penampakan pria bersarung, malam itu terasa semakin berat bagi Ilham dan teman-temannya. Mereka yang semula hanya duduk gelisah kini mulai merasakan kelelahan. Tubuh-tubuh muda yang terbiasa begadang terpaksa mencari posisi rebah di ruang tamu. Karpet tipis yang terbentang di lantai menjadi alas darurat. Bantal seadanya dipinjam dari kamar bawah, sementara sebagian hanya menggunakan tas sebagai penyangga kepala. Tidak ada satupun yang berani naik ke lantai 2. Kamar-kamar di atas dibiarkan kosong. Bahkan Adit yang biasanya tidur di ranjang susun lantai atas memilih berbaring di bawah bersama yang lain. Rasa takut masih begitu kuat, membuat mereka hanya bisa mencari perlindungan dengan berkumpul. Lampu neon di ruang tamu berkelip samar, kadang redup, kadang terang, menciptakan bayangan aneh di dinding. Suara malam terdengar samar dari luar. Anjing menggonggong di kejauhan, sesekali suara motor yang lewat. Namun begitu suara itu hilang, kesunyian kembali menelan semuanya. Ilham mendapat posisi di dekat dinding, agak pojok. Namun sayangnya dari tempat itu ia masih bisa melihat pagar lantai 2. Sudut pandangnya tidak sepenuhnya tertutup. Celah-celah bayangan dari atas seakan tetap memaksa matanya untuk mengintip ke arah sana. Ia tidak nyaman, tetapi tidak ada lagi tempat kosong. Dengan berat hati ia memilih berbaring miring, membelakangi tangga, berharap tidak lagi melihat apapun yang menyeramkan. Beberapa orang mulai terlelap dengan napas berat. Ada yang mengorok pelan, ada yang hanya meringkuk sambil memeluk lutut. Yudi tampak masih terjaga. Cahaya biru dari layar ponselnya memantul ke wajahnya. Ilham sendiri berusaha menutup mata, tetapi pikirannya masih penuh dengan bayangan pria bersarung tadi. Ketika kantuk mulai merayap, sesuatu tiba-tiba terjadi. Tubuh Ilham mendadak terasa berat. Tangannya tidak bisa digerakkan, lidahnya keluh, dan suara tercekat di tenggorokan. Napasnya tersengal, hanya bisa keluar pendek-pendek. Ia segera sadar bahwa ia sedang mengalami ketindihan. Panik menyeruak. Ia mencoba menggerakkan jari, namun tidak berhasil. Hanya matanya yang masih bisa bergerak, itu pun berat. Dengan setengah terbuka, ia menatap ke arah pagar lantai 2, dan di sanalah ia melihatnya. Di atas berdiri sosok tinggi terbungkus kain putih kusam. Pocong itu berdiri diam, kepalanya menunduk ke bawah, menatap tepat ke arah Ilham. Wajahnya hitam pekat, tak ada mata, tak ada hidung, hanya kegelapan yang menyerupai wajah. Ia ingin berteriak, namun suaranya tertahan. Yang keluar hanya desahan parau yang nyaris tak terdengar. Ia berusaha keras melawan. Tubuhnya menggeliat, namun ketindihan membuatnya seperti terikat tak kasat mata. Kengerian itu bertambah ketika tiba-tiba sosok lain muncul. Di samping pocong pertama, berdiri sosok kedua dengan rupa yang sama. Dua pocong kini berdampingan di pagar lantai 2. Keduanya menunduk, kain kafan lusuh menempel ketat di tubuh. Sebagian terurai longgar di bagian kaki. Kainnya tidak bersih, ada noda kusam dan sobekan di beberapa bagian. Kepala keduanya miring sedikit ke arah berbeda. Ilham merasakan darahnya mengalir deras ke seluruh tubuh, membuat kulitnya dingin. Peluh dingin membasahi wajahnya, dadanya makin berat, dan matanya berair karena ketegangan. Ia merasa seakan jiwanya ditarik oleh tatapan kosong dua pocong itu. Di tengah keputusasaan, matanya menangkap kilatan cahaya ponsel dari Yudi.
Sepertinya Yudi menyadari bahwa Ilham berperilaku aneh. Yudi segera mendekat dan mengguncang tubuh Ilham. Dengan sisa tenaga, Ilham berhasil menggerakkan sedikit jarinya. Kelumpuhan itu perlahan terlepas, meski tubuhnya masih lemas. Dengan penuh tenaga, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah atas. Beberapa mahasiswa yang masih terjaga mengikuti arah telunjuk Ilham. Dan saat itu juga mereka semua melihatnya. Dua pocong berdiri di pagar lantai 2, diam, tidak bergerak, hanya menatap ke bawah dengan kepala yang miring. Ketegangan yang menahan mereka pecah. Jeritan tertahan terdengar. Langkah-langkah panik menghentak lantai, dan pintu depan didorong keras hingga terbuka lebar. Suara sandal beradu dengan karpet, suara pintu berderit, dan kepanikan memenuhi udara. Beberapa mahasiswa melompat berdiri, sebagian berlari tanpa sempat mengambil barang-barang mereka. Ilham ditarik oleh salah satu temannya untuk ikut keluar. Tubuhnya masih lemas, namun adrenalin memaksanya bergerak. Mereka berhamburan ke halaman, sebagian bahkan sampai ke jalan depan kos. Malam yang tadinya sepi kini penuh dengan hiruk-pikuk kepanikan sekelompok mahasiswa. Di luar, udara malam terasa menusuk. Mereka berkumpul dalam kelompok kecil, sebagian masih terengah-engah, sebagian lain pucat dan gemetar. Ada yang memegangi kepala, ada yang duduk di tanah dengan lutut terlipat, ada pula yang menatap kosong ke arah pintu kos. Ilham berdiri di antara mereka. Tubuhnya masih dingin, napasnya tersengal, wajahnya pucat. Bayangan dua pocong yang menunduk menatap ke bawah dari pagar lantai 2 terus melekat di benaknya. Ketika keadaan sedikit mereda, beberapa orang mengusulkan untuk pindah ke kos lain. Nama Alam disebut karena kamarnya tidak jauh dari sana. Namun kos itu terlalu kecil untuk menampung semua orang. Usulan lain untuk pulang ke kos masing-masing juga tidak mungkin dilakukan. Rasa takut sudah terlalu besar. Akhirnya mereka mencari jeda. Perut mereka mulai lapar setelah ketegangan panjang. Sebagian membeli mie instan dari warung yang masih buka. Aroma kaldu gurih dan uap panas mie terasa anehnya menenangkan. Mereka duduk di halaman, menyuap mie dengan tergesa, seolah makanan hangat bisa meredakan dinginnya ketakutan. Namun Ilham tetap tidak bisa menikmati, setiap suapan hanya terasa hambar. Bayangan dua pocong itu masih begitu jelas di kepalanya. Bahkan ketika uap panas dari mie mengenai wajahnya, ia tetap merasa dingin, seakan hawa kematian masih menyelimuti tubuhnya. Sekitar pukul 1 dini hari, setelah cukup lama menenangkan diri, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali masuk ke kos Yudi. Tidak ada pilihan lain. Kos itu adalah tempat paling luas untuk berkumpul bersama, dan mereka tidak mungkin berpencar malam itu. Dengan langkah berat, mereka kembali masuk. Menjelang subuh, udara dingin merayap masuk dari celah pintu depan. Suasana ruang tamu begitu berat, meski cahaya pagi perlahan mulai menyingkap kegelapan. Beberapa mahasiswa yang belum bisa tidur duduk bersandar ke dinding, menatap kosong ke arah ponsel mereka yang kehabisan daya. Sebagian lain hanya menghela napas panjang, menunggu matahari muncul agar rasa takut sedikit berkurang. Saat Ilham berusaha menenangkan pikirannya, pandangannya terpaku pada sesuatu. Dari ujung matanya, ia melihat sosok Yudi berdiri dan berjalan menuju tangga. Dengan langkah tenang, sosok itu menaiki anak tangga satu demi satu. Ilham menahan napas, memperhatikan tanpa berani bersuara. Ketika sosok itu mencapai pagar lantai 2, ia berhenti. Tubuhnya tegap, wajahnya menghadap ke bawah. Matanya menatap lurus ke arah Ilham, kosong tanpa ekspresi.
namun menekan dengan kekuatan yang sulit dijelaskan. Sorot itu membuat bulu kuduk Ilham berdiri, membuatnya merasa seolah-olah ditarik ke dalam kegelapan yang dalam. Rasa penasaran bercampur ngeri membuat Ilham menoleh ke samping. Dan disitulah ia melihat Yudi yang asli masih terlelap di karpet, tubuhnya meringkuk dengan napas berat. Jantung Ilham seketika berdegup kencang. Ia menoleh kembali ke atas. Sosok Yudi masih ada di pagar lantai 2, berdiri diam, menatap tanpa berkedip. Pemandangan itu membuat tubuh Ilham kaku. Ia ingin berteriak membangunkan yang lain, tetapi lidahnya keluh. Matanya berair, bukan karena kantuk, melainkan karena rasa takut yang begitu besar. Sosok itu tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri di pagar, seakan sedang memastikan bahwa Ilham menyadari keberadaannya. Suasana semakin menekan. Waktu terasa berjalan lambat, detik demi detik berubah menjadi menit. Ilham menutup mata rapat, berusaha memutus pandangan. Saat suara azan subuh terdengar dari masjid di kejauhan, udara ruangan berubah sedikit lebih ringan. Dengan ragu, Ilham kembali membuka mata. Pagar lantai 2 sudah kosong, sosok Yudi itu menghilang, seolah tidak pernah ada. Pagi pun tiba. Cahaya matahari menembus tirai jendela, menyapu ruang tamu yang berantakan. Para penghuni kos satu persatu bangun. Wajah mereka kusam dan mata sembab karena tidak tidur nyenyak. Suasana berat menyelimuti ruangan ketika mereka mulai saling menceritakan pengalaman semalam. Ada yang mengaku tidak bisa berhenti gemetar saat melihat dua pocong. Ada yang masih syok karena mendengar langkah-langkah aneh di atas. Ilham pun akhirnya menceritakan pengalamannya melihat sosok Yudi di lantai 2 saat Yudi yang asli masih tidur di bawah. Ceritanya membuat semua orang kembali merinding. Bayangan bahwa sesuatu bisa menyerupai salah satu dari mereka menimbulkan rasa takut yang berbeda, lebih dekat, lebih nyata, lebih sulit dijelaskan. Mereka semua sepakat bahwa apapun yang menghantui kos itu tidak bisa dianggap remeh. Pada sore harinya mereka memanggil seorang senior yang dikenal berpengalaman dalam menghadapi hal-hal gaib. Senior itu mendengarkan semua cerita dengan seksama, tidak memotong, hanya mengangguk pelan setiap kali ada detail baru yang disebutkan. Setelah itu, ia mengajak mereka berkeliling halaman kos, memeriksa setiap sudut dengan teliti. Langkahnya akhirnya terhenti di dekat sebuah pohon mangga kecil di belakang kos. Pohon itu tampak biasa, batangnya tidak besar, daunnya tidak terlalu lebat. Namun menurut senior itu, pohon tersebut sudah tua, jauh lebih tua daripada usia bangunan kos. Ia meyakinkan bahwa pohon itu menjadi pusat gangguan, tempat berdiam makhluk yang selama ini menampakkan diri. Ia menyarankan agar diadakan selamatan sederhana. Malam itu juga, para penghuni kos menyiapkan nasi tumpeng kecil, air putih, dan beberapa sesaji lain. Mereka duduk melingkar di halaman belakang, mengelilingi pohon mangga yang menjadi sumber masalah. Doa dibacakan dengan khidmat, suara mereka bergema pelan di udara sore yang lembab. Setelah doa selesai, mereka bersama-sama mencabut pohon itu. Akar-akar tua yang menancap dalam tanah membuat pekerjaan terasa sulit. Tanah yang digali memunculkan bau lembab yang menusuk. Namun, setelah beberapa lama, pohon itu akhirnya tercabut, batangnya rebah, daunnya berjatuhan, dan akarnya terlepas dari cengkeraman tanah. Sejak saat itu suasana kos berubah. Malam-malam berikutnya tidak lagi dipenuhi bunyi aneh dari lantai 2. Tidak ada lagi penampakan pria bersarung, tidak ada lagi pocong berdiri di pagar, dan tidak ada lagi sosok menyaru yang menatap dari atas. Adit mulai berani kembali tidur di kamarnya, meski beberapa minggu pertama ia masih ditemani teman lain.
Ilham pun masih sering datang ke kos Yudi, tetapi kali ini suasananya benar-benar ramai tanpa ketakutan. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.